Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna 'abdahu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, tak pernah kita berhenti untuk mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan tentunya ucapan syukur kita, kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dalam kehidupan kita. Dan juga kita berselawat pada kedua hasanah kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mereka yang selalu berusaha istiqamah mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW sampai yaumul qiyamah nanti. Hayyul mu'minin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang menjadi dua di antaranya yang menjadi kegagalan kita dalam kehidupan kita. Yang pertama tentunya adalah kita tidak menseleksi siapa teman kita, siapa sahabat kita. Ini yang menjadi faktor kegagalan kita dalam kehidupan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka. Hendaklah kamu bersabar ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb-nya bil ghadati wal asyi, di pagi hari maupun di petang hari. Yuriduna wajha, dan mereka menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah kamu berpaling kepada mereka, dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya kamu menginginkan perhiasan dunia. Wala tu'ti man aghfalna qalbah, dan janganlah kamu mentaati man aghfalna qalbah, yang mereka kami lalaikan hatinya, an dzikrina, dari menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wattaba' hawa, dan mengikuti hawa nafsu mereka. Bahkan amruhu furuta, dan sungguhnya atau bahwasanya mereka adalah melampaui batas. Ini satu di antaranya. Yang pertama itu adalah kita tidak seleksi siapa teman kita, siapa sahabat kita. Maka ayat ini menekankan kepada kita untuk kita bersama dengan orang-orang yang saleh, bersahabat dengan orang yang saleh, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita diminta Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar kepada mereka. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang saleh itu adalah senantiasa dia watawassaw bil haqqi wa tawabis sabr. Dia selalu memberikan nasihat dalam kebenaran dan memberikan sebuah nasihat kepada kita dalam kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berteman dengan orang yang saleh itu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berteman dengan orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi kekuatan bagi kita. Ya, maka itulah
Ibnu Qayyim Az-Jauziyah menyampaikan kepada kita bahwa eh, teman yang saleh itu bagaikan raudhah. Teman yang saleh itu bagaikan taman surga. Jika kita duduk di dalamnya di taman surga itu, maka kita akan merasakan itminan, ketenangan. Ketenangan hati kita, ketenangan jiwa kita, wa ziyadatul iman, dan kita akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Az-Jauziyah mengatakan demikian. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang saleh itu seperti raudhah, taman surga. Kalau kita di dalamnya bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tenang jiwa kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita, kalau kita berteman kepada orang-orang yang saleh itu, maka beliau dalam nasihat mengatakan falyatamassak, maka hendaklah pegang erat-erat, disampaikan oleh Umar bin Khattab. Dalam nasihatnya beliau mengatakan, ma a'ta al-'abdu badal islam ni'matun khairan min akhi salih, fa idza wajada ahadukum waddad bin akhihi falyatamassak. Kata Umar bin Khattab mengatakan, ma'atal abdu, tidaklah seorang diberikan kenikmatan ba'dal Islam, setelah Islam. Ya. Khairan min akhis salih, yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara, memiliki teman yang saleh. Fa idza wajada ahadukum wabdan, kalau kita bertemu mendapati orang-orang yang saleh, sahabat yang saleh, min akhihi, dan saudaranya, maka Umar bin Khattab falyatamassak. Kalimatnya fa, kemudian ada lam, kemudian diistimrarkan, dilanjutkan dengan fi'il mudhari. Maka hendaklah kita segera pegang orang sahabat, orang saleh itu. Maka ini kegagalan kita. Kalau kemudian kita biarkan anak-anak kita, biarkan lingkungan kita, krikel kita, lingkaran kita bukan lingkaran orang yang saleh, ini justru kita akan menjadi gagal. Gagal di dunia, gagal di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Gagal di dunia kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, gagal kemudian di dunia, di akhirat Allah Subhanahu wa taala kita tidak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukankah kita juga mengetahui bahwasanya orang-orang yang saleh itu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, mereka disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang saleh itu mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'hum. Ya Rabb, ya mereka berpuasa bersama kami, mereka salat bersama kami, berhaji bersama kami. Ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akhrijuhum man arafatum. Maka keluarkanlah mereka. Siapa yang kamu kenal dalam neraka itu? Allah memperkenankan orang-orang yang saleh itu mengeluarkan saudaranya, mengeluarkan temannya yang dia salat bersamanya, dia berpuasa bersamanya, dia beribadah bersamanya, salat malam bersamanya, berhaji bersamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, keluarkan mereka. Siapa yang mau kenal? Siapa di antara mereka kenal? Maka orang-orang saleh itu menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Melihat mereka sampai kemudian wajahnya, dalam hadis itu mengatakan betisnya tidak tampak karena begitu dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan haramahu suwarahum 'alan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan suwarahum, ya, dirinya, tubuhnya, bentuknya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang saleh itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Maka rugilah kita kalau kemudian dalam dunia ini adalah kita tidak berteman dengan orang sahabat yang saleh. Karena orang yang saleh itu akan mentashkil, membentuk karakter kita. Karakter kita menjadi orang yang baik, karakter yang kemudian kita tidak pernah menjahati orang. Maka teguhlah kita, kuatkan kita, niatkan kita sangat kuat mereka, bersama dengan mereka. Ada mengatakan kita kalau begitu Ustaz, kita mah pilih-pilih teman. Iya, harus memilih teman-teman, harus menseleksi teman itu harus. Ya, siapa yang kemudian kita menjadi orang itu trust, menjadi orang yang percaya. Orang yang saleh itu
Ya, karakternya adalah ketika kita bersyakwa, mengadu kepada mereka, mengucapkan kepada mereka, menjaga, memberikan rahasia kepada mereka, maka orang yang soleh itu dia pintar menjaga rahasianya. Hanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui rahasia saudaranya. Itu orang yang soleh. Tapi kalau kemudian kita sampaikan trust kita, aib kita, kepercayaan kita sampaikan kepada orang yang sembarang orang itu, ketika kemudian kita menemukan kesalahan kepada kita, maka orang itu akan membeberkan apa yang kita ceritakan. Tapi orang soleh tidak. Dia akan menjaganya. Walaupun dia dihina oleh si B, ya, walaupun dia kemudian dicaci maki dan sebagainya, tidak, dia akan menjaga rahasianya. Dia akan tahu. Karena siapa yang kemudian menjaga rahasia saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga rahasia nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan paham itu. Dan lihatlah bagaimana kondisi pada saat ini. Anak muda kita, anak-anak kita, lingkungan kita, ya, yang kemudian digerebek, yang dia kumpul kebo, ya, bagaimana kemudian tetangga-tetangganya yang membiarkan anak-anaknya pacaran di rumahnya jam 10 malam, jam 11 malam. Bagaimana kemudian lingkungan dan sebagainya. Padahal para ulama menyampaikan kepada kita, kalau kemudian kita mencari rumah itu, lihatlah lingkungannya. Lingkungannya lingkungan orang soleh bukan. Teman-teman orang soleh bukan. Tetangga yang soleh bukan. Kalau kemudian dia mencari teman-teman orang yang soleh, maka dia akan senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, selalu mengingati ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak pernah yu'dhi qalba akhihi, tidak pernah dia menghina hati saudaranya, tidak pernah mengecewakan hati saudaranya. Itu orang yang soleh. Maka itulah kenapa Rasulullah SAW senantiasa menta'akhi. Selalu kemudian Rasulullah SAW mensaudarakan para sahabat-sahabat orang-orang yang saleh. Misalnya antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda, antara sahabat A dengan sahabat B, ditakhikan Rasulullah SAW, disaudarakan Rasulullah SAW. Karena saling menguatkan spiritualitas, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kemudian kita adalah, ya, kita biarkan anak-anak kita biarkan kemudian saudara kita biarkan teman-teman kita ini adalah dia bukan orang yang soleh, maka yang terjadi seperti ini. Kita disuguhkan setiap hari di televisi itu adalah, ya, mereka orang yang tawuran, warga yang tawuran setiap hari. Ada anak yang kemudian dia menzinahkan, memperkosa ibunya. Setiap hari kita disuguhkan itu. Karena di antara kegagalan itu adalah kita tidak pernah mau tahu siapa teman anak kita. Kita masa bodoh. Makanya kalau kemudian kita ingin menteri betul aulad, mendidik anak kita itu, tanya pada anak kita. Nak, kamu berteman dengan siapa? Si A. Orang tuanya siapa? Bagaimana kehidupannya? Bagaimana lingkungannya? Sekolahnya gimana dan sebagainya. Kita harus tahu itu. A sampai Z harus tahu. Kalau kemudian kita tahu, maka kita akan mengkanter, ya, memborder anak kita. Jangan sampai kemudian adalah anak kita ini tersibuk, tercelup dengan karakter yang negatif kepada teman-teman kita. Tapi yang kita inginkan adalah bahwa anak-anak kita ini adalah tersibgoh dengan sibghatullah, dengan celupan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian adalah dia bergaul dengan orang yang soleh. Karena orang yang soleh itu nular, sebagaimana kita adalah bergaul dengan orang-orang yang tidak beres. Orang-orang yang tidak soleh, nular sama dengan nular. Ketika kemudian kita bergaul dengan orang yang mencuri, maka kita akan menjadi orang yang mencuri. Kalau kemudian kita bergaul dengan orang yang kadzab, orang yang pendusta, maka kita akan menjadi orang yang pendusta. Kalau kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang senantiasa dia memakan hak orang lain, maka kita akan menular. Kita akan menggunakan memakan hak orang lain dengan batil. Misalnya, ini remeh sebenarnya, sangat remeh. Contoh, kadang kita ini minjam buku ini, ya, karena teman kita minjam buku, ya, sehingga minjam buku ini sudah lama tuh buku itu. Kemudian kita nggak balik-balikin, ya, karena kita terbiasa bergaul dengan orang yang seperti itu. Pinjam buku lama nggak balik-balikin.
Maka ulama mengatakan ya kitabuhu haram wa ilmuhu haram. Ya, maka kitabnya haram dan ilmunya haram. Kenapa demikian? Karena dia tidak memberikan. Apalagi kemudian kita teman ini pinjamlah dan sebagainya. Nggak jadi masalah. Ini maka adalah naf'u haram, kemanfaatnya haram. Tidak baik. Makanya jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar yang disampaikan para ulama kita untuk senantiasa kita bergaul dengan orang yang saleh. Maka itulah kenapa Umar bin Khattab mengatakan falyatamassak, maka hendaknya kita berpegang teguh dengan orang-orang yang saleh. Pegang erat mereka. Bahkan ada ungkapan ulama juga mengatakan istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atum yaumul qiyamah. Tadi saya sampaikan juga tentang bagaimana syafaat hari kiamat. Kata ulama mengatakan istaghfiru minal asdiqa', perbanyak berteman orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Iya, fa inna lahum syafa'atun yaumul qiyamah, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Kita akan dikumpulkan nanti kepada siapa kita mencintainya. Pada siapa kita dalam lingkaran kita dalam dunia kita. Kalau kita di dunia ini adalah orang yang kadzab, nanti kita dikumpulkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berdusta. Gitu. Makanya begitu pentingnya kita bergaul dengan orang-orang yang saleh. Itu kegagalan yang pertama adalah kita tidak pernah menseleksi siapa teman kita, siapa sahabat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kegagalan kita dalam dunia ini adalah kegagalan kita sumber penghasilan kita, job set apapun bentuknya ada dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur, ini bulan Muharram. Kita selalu mengatakan bulan Muharram itu hijrahnya Rasulullah dan para sahabat itu dari kota Mekah ke Madinah Munawwarah. Itu secara fisik, secara makan, secara tempat. Tapi kalau kemudian kita membuka mindset kita, berubah pola pikir kita adalah bahwa di bulan ini, maka kalau kita menjadi seorang mukmin yang sejati adalah hendaklah kita berhijrah. Apa hijrah kita adalah hijrah dari pendapatan haram menuju pendapatan yang halal. Karena ini akan membentuk karakter. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada ya ayyuhar rasul qulu thayyibat wa 'amilus shalihat. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal yang saleh. Walaupun kemudian ayat ini adalah ditunjukkan secara khas kepada Rasulullah Subhanahu wa taala, secara general juga ditunjukkan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan dari hasil yang baik yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus shalihat dan beramal yang saleh. Artinya adalah ketika kita makan yang baik-baik dan dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan pasti amalan kita, tindakan kita, perbuatan kita adalah perbuatan yang saleh. Ini membentuk karakter. Tapi kalau kemudian kita adalah tidak pernah mau berhijrah, finansial kita, sumber kita dan sebagainya dari hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala menuju apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala tidak mau, maka adalah menjadi karakter kita adalah orang yang tidak pernah berbuat saleh. Jamaah salat zuhur yang taala, ini zamannya zaman edan. Saya katakan zaman edan. Cobaan yang luar biasa, bujukan setan luar biasa. Ketika kita sakit, pasti adalah muncul, bahkan kemudian kita sakit saja banyak yang call. Ternyata data kita menjadi nasabah di bank itu bocor misalnya. Dikontak lah, ada pinjaman online lah, pinjaman yang bunganya sekian dan sebagainya, hanya cukup verifikasi data dan sebagainya, hari itu cair. Akan ditransfer ke rekening kita. Mudah memang. Maka setan itu akan senantiasa membisikkan kita kata bahwa yang haram itu banyak.
Jumlahnya banyak, yang halal itu jumlahnya sedikit. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seperti itu. Sedikit tapi keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu lebih tenang kita hidup kita di siang hari dan di malam hari daripada kemudian kita banyak tapi tidak membawakan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyaklah. Makanya mindset kita, pola pikir kita harus berubah. Kalau kita ingin berhijrah dengan pendapat yang haram menuju bidang yang Allah Subhanahu wa taala, kuatkan azam kita, niat kita. Dan kita mengatakan war-razzaq, bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Sakit ini cobaan memang. Nggak jadi masalah kita tidak punya handphone yang canggih. Nggak jadi masalah kita punya handphone yang second kah, punya kendaraan yang second kah dan sebagainya. Nggak jadi masalah. Yang terpenting yang menjadi masalah adalah setiap bulan kemudian hidup kita dihantui dengan pinjaman-pinjaman yang berbunga. Riba. La ta'khudhu riba. Ini riba. Tapi kenapa kita terlalu terlena, tergoda dengan sesuatu yang instan? Sesuatu yang instan. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan kalau ada daging yang tumbuh dan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka neraka mathwahum, maka nerakalah tempatnya baginya. Jamaah salat zuhur wa ta'ala. Jadi kegagalan kita pada hari ini adalah terus puluhan tahun kita sudah mulai pakai kartu kredit kah? Ya, pinjaman online kah? Kemudian kita adalah ngambil motor dengan pinjaman, kredit dan sebagainya. Kreditnya sudah tahu riba, kita ambil 3 tahun, 4 tahun. Yang DP-nya cuma Rp200.000, yang pakai KTP doang, pakai KK doang, hari itu kemudian diantar dan sebagainya. Kemudian kita hitung-hitung, daripada kemudian Ustadz saya harus naik ojek dan sebagainya. Nggak jadi masalah, kita keluar lebih besar, itu lebih berkah. Daripada kemudian kita hanya mengkake KK dan KTP doang, besok kemudian cair, itu motor diberikan oleh leasing dan sebagainya, itu riba. Keberkahan kita enggak ada daripada kemudian kita diantar dengan kendaraan-kendaraan yang riba. Padahal kita adalah mencari ma'isyah, menjemput nafkah untuk keluarga kita yang halal. Kenapa kemudian kita diantari kendaraan-kendaraan yang riba? Kegagalan kita adalah yang kedua ini. Kita selalu melewati dengan muharram, hijrah. Tapi kenapa kemudian tidak pernah hijrah dengan ekonomi kita? Tinggalkan semuanya. Jangan malu gitu. Hidup apa adanya. Gak apa-apa kita tidak punya handphone yang bagus, iPhone, Samsung dan sebagainya, apa-apa. Daripada kemudian kita dengan cicilan yang online, disuguhkan online, yang walaupun kemudian setiap hari itu bunganya cuma 1.000. Nah, jangan. Kalau punya uang 1 juta, beli yang 1 juta. Kalau uang punya 2 juta, beli yang 2 juta. Kalau kita ingin butuh iPad atau brandnya apapun, mereknya, butuh itu, kumpulkan, kita saving dulu. Baru kemudian kita beli itu. Jangan tergoda. Dan inilah kegagalan kita. Akhirnya kemudian kita adalah miskin dengan ribawi, miskin dengan bunga, miskin dengan pinjaman. Pusing kita. Yang terjadi adalah kita kenalah penyakit besar. Harus berobat lah. Inilah, itu dan sebagainya. Jamaah salat zuhur wa ta'ala, mari sama-sama kita jauhkan 2 kegagalan itu. Kegagalan yang pertama, kita tidak pernah menseleksi siapa teman kita, sahabat kita. Kegagalan yang kedua adalah kita tidak pernah mau berhijrah dengan finansial kita, dengan sumber keuangan kita. Ayo mari, jangan sampai kemudian kita kita terjerumus dengan lubang yang sama. Jangan sampai kemudian kita terjerumus di kegagalan yang sama. Itu 2025. Mau kapan lagi kita keluar dari kegagalan ini? Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kalau dia niatnya, kuatnya, azamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami dengan bersama-sama war-razzaq,
Dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selama orang yang beriman itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada makhluknya. Itu yang kita yakini. Insya Allah. Allah yusahiluna. Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Allah mudahkan apa yang kita rencanakan. Bismillah. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan-kemudahan itu akan senantiasa menghampiri dalam kehidupan kita kalau saja kita mau dan jauhkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.